Aku tidak boleh terlambat ke pasar itu. Aku tidak mau mengecewakan Surya lagi. Aku harus datang ke sana. Oh, sepertinya itu foto keluarga Pak Adiaksa. Jadi ini keluarga Sakti. Itu Sakti dan... Kenapa? Kamu ingin mengenal keluarga kami lebih dekat lagi? Iya. Itu aku. Tampan kan? Itu Sakti, itu Mama, Papa, dan itu Vindi. Oh, itu Vindi. Di mana dia? Aku tidak melihatnya. Vindi belum pulang, dia masih ada di kampus. Oh. Kelihatannya kamu mau pergi? Mau aku antar? Tidak usah, terima kasih. Aku bisa pergi sendiri. Gak apa-apa, aku juga sekalian mau keluar kok. Gimana? Ya sudah. Tenang, aku gak akan ada niatan buruk sama kamu. Justru, aku pengen mengenal kamu lebih dekat lagi. Ya, baiklah. Ayo. Kamu kenapa sih? Kelihatannya cuma segitu. Iya, Zidan. Aku sedang memikirkan ucapan Pak Adiaksa. Aku takut kalau besok papamu akan berubah pikiran. Tenang aja. Papa itu orang yang gak akan pernah berubah pikiran kok. Lagi pula, aku juga gak akan ngebiarin kamu ataupun Sarah pergi dari sini. Tapi bagaimana kamu bisa yakin itu, Zidan? Iya, karena aku gak akan setuju kalau perempuan secantik kamu harus diusir dari sini. Kenapa? Kok kelihatannya kaget banget? Ada yang salah dengan ucapan aku barusan? Tidak. Tidak ada yang salah dengan ucapan kamu itu. Hanya saja aku aneh. Kenapa tiba-tiba kamu bicara seperti itu padaku? Iya, aku bicara kenyataannya. Memang kamu ini cantik. Terima kasih. Boleh juga nih Digi. Tinggi, cantik, anggun lagi. Kenapa kamu memperhatikan aku seperti itu? Enggak apa-apa. Aku cuma kagum aja sama kecantikan kamu. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu mau kemana sih? Iya, aku mau bertemu dengan temanku. Ketemu teman. Aku cemburu loh kalau kamu sampai ketemu sama teman laki-laki. Kamu tidak usah cemburu padaku, Zidan. Lagi pula, aku dan dia hanya berteman saja, sama seperti kamu. Iya kan? Ya, tapi aku maunya lebih dari sekedar teman. Oh iya? Lebih bagaimana maksudnya? Stop di sini. Sudah sampai. Terima kasih ya, karena kamu sudah mengantarku ke sini. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Lihat aja kamu Digi. Nanti kamu pasti akan jadi milik aku. Digi mana ya? Kok dia belum kelihatan? Surya mana ya? Digi? Hai. Hai. Yuk, kita jalan sekarang. Selamat siang, Pak. Coba Anda perlihatkan surat-surat kendaraannya. Tapi saya lagi buru-buru banget nih, Pak.
kan si Surya pergi? Ya, kita kehilangan jejak dia lagi deh. Aduh. Gara-gara polisi sih nih, kita jadi kehilangan Surya lagi kan? Maaf Mbak, Anda tahu kesalahannya? Apa ya Pak? SIM ada, STNK juga ada. Iya, surat Anda semuanya lengkap. Tapi Anda berhenti di sembarang tempat. Berhenti di larang parkir. Coba Anda lihat. Ya ampun, Bang. Sesuai undang-undang yang berlaku, Anda harus ditilang. Ya ampun Pak, tapi kan saya cuma sebentar aja di sini. Mau sebentar, mau lama, Anda sudah melanggar peraturan. Ini surat tilangnya. Waduh, tumben jam segini datang ke sini, hah? Bos besar sempat-sempatnya. Ayo duduk, ayo. Nih, tumben nih, sempat-sempatnya mampir ke sini. Iya, sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan sama kamu mengenai Sakti. Masalah apa, Di? Hah? Ternyata sebelum Sakti menikah dengan Raya, dia sudah menikah di Nepal. Apa? Sakti sudah menikah? Iya. Dengan gadis Nepal dan sekarang gadis itu ada di rumah saya. Kasihan sekali anak saya. Maafkan saya, Bar. Saya tidak bisa menjaga Sakti. Kamu gak usah minta maaf. Ini bukan salah kamu. Dan yang saya tahu, ini pasti tidak sesuai dengan keinginan keluarga kita. Iya kan? Yang saya ingin tahu sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta Sakti untuk membuat perempuan itu keluar dari rumah saya. Oke. Tapi ingat ya, Di. Kita tidak boleh gegabah mengenai hal ini. Kita juga harus memikirkan dampak dari hal ini di masa depan. Apalagi, Di. Ini mengenai anak saya. Kehidupan anak saya satu-satunya, putri saya. Kamu tahu itu kan? Kamu juga tahu kan? Putri saya itu sangat mencintai anak kamu. Dia sangat mencintai Sakti. Itu juga yang saya cemaskan. Saya juga nggak ingin Raya jadi sedih gara-gara Sakti. Kita memang sahabat. Tapi saya sangat menyayangi putri saya satu-satunya. Dan saya tidak mau. Ternyata diam-diam putri saya menyimpan kesedihan dalam kehidupan rumah tangganya. Saya tidak mau itu. Ya, saya ngerti. Papa udah pulang. Mana Sakti? Sakti ada di kamarnya, Pak. Ma, aku mau ke dokter dulu, Ma. Ke dokter? Siapa yang sakit, Sakti? Sarah sakit? Enggak, Ma. Sakti ini mau nemenin Sarah ke dokter kandungan. Hamil? Sarah hamil? Kenapa dia pakai hamil segala sih? Rupanya perempuan ini lebih cerdik daripada yang aku kira. Alhamdulillah kamu hamil, Sarah. Mama seneng banget. Pak, ini bener-bener kabar gembira, Pak. Kita kan udah pingin banget punya cucu. Kamu kasih selamat dong ke Sarah dan Sakti, Pak. Iya. Tadi Papa sudah ketemu sama Pak Baryadi. Terus, Papa bilang apa? Iya, saya sudah bicarakan semuanya. Terus, Pak, papanya Raya bilang apa, Pak? Dia bisa ngerti kan keadaan ini semua? Iya, Pak. Apa yang papanya Raya katakan, Pak? Pak Baryadi meminta kamu dan Sarah tetap tinggal di sini. Pak Baryadi bilang gitu, Pak? Alhamdulillah. Tuh kan, aku bilang apa, Sarah? Papaku juga pasti sayang sama kamu. Iya, Raya. Kamu benar. Kenapa Pak Baryadi malah memihak Sarah? Ada apa sih nih? Syukurlah. Kalau begini kan Mama senang. Semua itu jadi baik-baik aja. Ya sudah, kalau begitu aku mau pergi dulu mengantar Sarah ke dokter kandungan. Ya, Mah? Aku takut terlambat. Ya udah, kamu hati-hati ya, sayang. Iya. Sarah hati-hati ya. Iya.
Syakti, kamu cepetan pulang. Sarah kan lagi hamil ya. Iya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Sarah. Assalamualaikum. Kenapa semuanya nggak bisa sesuai rencana sih? Saya harus mencari siasat baru untuk mengusir Sarah pergi dari sini. Halo, Halo Baryadi, gimana nih? ini ada masalah sedikit. Ada berita apa lagi? Sarah hamil, Bar. Apa? Adi Aksa, kamu dengar ya? Saya tidak mau mempertaruhkan kebahagiaan anak saya satu-satunya itu dalam masalah ini. Kamu tahu itu? Iya, saya ngerti, Bar. Apalagi, sekarang perempuan Nepal itu sudah mengandung anak sakti yang bukan anak kandungnya Raya. Dan kamu harusnya mengerti, ini menyangkut masalah harta warisan yang sudah saya berikan pada Raya. Tidak menutup kemungkinan, pada suatu hari nanti, semua harta warisan itu akan jatuh ke anaknya Sakti yang bukan anak kandungnya Raya, bukan cucu saya. Tenang, Bar. Saya akan urus semuanya. Bagus. Kamu dengar ya, Di? Bagaimanapun caranya, saya tidak mau tahu itu. Kamu harus membuat perempuan itu keluar dari kehidupan anak saya dan juga anak kamu. Kamu dengar itu? Iya, Bar. Tenang. Aku ini sahabatmu. Percayalah sama aku. Aku akan urus semuanya. Aku kan banyak hutang budi sama kau. Oke. Kalau memang kamu sudah mengerti mengenai semua itu. Sampai ketemu. Thanks. Halo sayang. Halo Pa, aku dengar dari Papa Adi Aksa kalau Papa itu udah tahu ya soal Sarah. Iya sayang. Papa sudah tahu mengenai itu semua sayang. Bener. Jadi Papa mau menerima Sarah? Papa? Ya mau bagaimana lagi sayang? Hah? Bagaimanapun juga itu kan istri dari suami kamu. Makasih ya Pa, aku tuh seneng banget deh. Pa, Sarah itu orangnya baik banget dan aku juga sayang sama dia. Papa mau tanya sama kamu, apa kamu ikhlas menjalani semua, nak? Apa kamu memang mau dimadu? Aku ikhlas kok Pa. Sarah itu kan juga istri pertamanya Syakti. Dan kita kan emang gak bisa mutusin jalan takdir kita sendiri Pa. Mungkin ini emang udah takdir aku. Yaudah deh Pa, kalau gitu nanti aku telepon lagi ya. Pa, jangan lupa ya titip peluk rindu buat Mama. Iya sayang, nanti Papa sampaikan ya. Kamu baik-baik di sana ya nak ya. Ya, udah sayang. Udah Papa. Dengar ya nak ya. Papa tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kebahagiaan kamu. Papa tidak akan membiarkan ini semua. Apalagi ada seorang perempuan yang akan merusak kebahagiaan dan kehidupan rumah tangga kamu. Papa tidak mau itu terjadi sama kamu. Biarin aja, Mama sama Papa itu tahu. Perempuan Nepal itu tuh udah bikin kamu kayak gini. Perempuan Nepal itu ya, emang selalu bawa masalah. Sarah itu kesini gak cuma bawa sahabatnya, Pak. Ternyata dia kesini bawa pacar gelapnya juga, Pak. Bener. Aku sih nggak tahu, Pak. Itu pacar gelapnya atau bukan, tapi kayaknya memang dia pengen ketemu sama Sarah deh, Pak. Saya bicara sama Sakti. Bagus. Dengan begitu Syakti akan marah dan akan mengusir Sarah. Ingat ya Kak Sakti, kakak ipar aku cuma satu, dan itu Kak Raya.